Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang terakhir dari buku Hidayatul Azkiyah, yang dalam kesempatan ini babnya berjudul Muhimmah. Muhimmah itu adalah hal-hal yang penting, ya. Kesimpulan yang utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian, ya. Muhimmatun, hal yang penting. Qad ajma'al urafu julluhum ala, dan sungguh bahwa al-uraf itu adalah al-arif, ya. Al-arif billah, ya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dalam tahapan khusus yang ma'rifat, ya, dekat dengan Allah dan mengenal Allah. Ulama yang demikian disebut dengan al-arif, ya, atau orang-orang yang secara khusus, ya, memiliki kedekatan kepada Allah, ya, hatinya bisa merasakan kehadiran Allah, ya, melihat Allah, atau kalau tidak melihat, ya, bahwa Allah adalah melihat, ya, hambanya. Qad ajma'al urrafu julluhum ala, bahwa telah sepakat, ya, para ulama yang arif, ya, yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, julluhum, sebagian besar dari para arif billah itu, ala annal afdhalat ta'ati lillahil ala. Sepakat atas apa? Bahwa sesungguhnya afdhalat ta'ati, seutama-utamanya ketaatan, sebaik-baiknya ketaatan itu adalah lillahil ala, terhadap, ya, taatan terhadap apa? Seutama-utamanya ketaatan lillahi, terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki sifat yang luhur, yang tinggi, itu adalah hifdzun li anfasin yakunu furujuha. Hifdzun li anfasin, menjaga atau menjadikan, ya, li anfasin, setiap nafasnya, untuk menjadikan atau menjaga setiap nafasnya, yakunu furujaha, dalam hal, ya, keluarnya nafas itu, wadukhuluha, dan juga masuknya nafas. Jadi bagaimana kemudian setiap bernafas keluar dan masuknya nafas itu dijaga agar apa? Ya, billahi fil mala'il khola, itu dengan menyebut billahi, dengan menyebut Allah, baik itu fil mala'i, dalam kondisi, ya, berkumpul dengan orang banyak, atau al-khola, maupun dalam kondisi sepi. Nah, jadi para ahli ma'rifat, ya, menyepakati bahwa, ya, ketaatan yang utama, yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur itu, ya, adalah dengan hifdzun li anfasin, ya, dengan cara senantiasa menjaga nafas kita, baik keluar dan masuknya itu dengan menyebut Allah. Jadi setiap hembusan nafas itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu dilakukan? Bisyaddi summal maddi tahtu summa fauqa sifalahu ma'barzahin fastakmila. Yaitu dengan bisyaddi, ya, dengan mentasdidkan, ya, menekankan, ya, tasdid, ya, dan juga summal mad, ya, dengan memanjangkan. Jadi kalau asma Allah, tasdidnya ditekan, ya, kemudian Allahnya, lamnya dibuat mad, ya, jadi Allah, ya.
ditekan ya, ada tasdid Allah. Tahta itu dari apa? Dimulai tarikan nafasnya itu dari bawah ya. Jadi bernafas dari bawah, menarik nafas dari bawah dengan menyebut ya Allah ya. Kemudian summa fauku sifa, dan juga ya dari bawah ke atas ya. Jadi biasanya kalau orang yang ahli zikir itu ya eh, bernafasnya diangkat ya dari pusar sampai ke otak ya, kemudian dengan menyebut Allah. Fauku sifa lahu ya, senantiasa ya, kemudian mengingat ya sifat Allah ya, lahu dengan lafaz itu ya, ma'barzahin ya, dengan senantiasa mengingat apa para guru, ulama, ya, kiai, orang-orang yang berjasa ya di dalam spiritual mereka, fastakmila, dan kemudian betul-betul ya menyempurnakan ya, sebagaimana adabnya orang-orang yang berzikir ya. Jadi ketika bernafas ya dengan apa menarik nafasnya ya, dimulai dari bawah kemudian ke atas ya dengan menyebut asma Allah. Nah, dengan demikian maka orang-orang yang biasa ya berzikir, maka kemudian nafasnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz Allah senantiasa ya ada di dalam hatinya, ada dalam setiap ya, denyut nadinya, dan ada di dalam setiap hembusan nafasnya. Au dzikri tahlilin wa dzikrul khafi, atau dengan menyebut tahlil ya. Jadi bisa dengan menyebut Allah atau dengan secara lengkap la ilaha illallah wa dzikru al khafi. Maka yang demikian ya dengan menjaga nafas kita ya, Ad-dzikrul khafi, dengan menjaga nafas kita dengan menyebut Allah, itu yang disebut dengan ad-dzikrul khafi, itu yang disebut dengan zikir yang samar, zikir yang tidak dibunyikan ya. Min ghairi tahriki syifa tadawala, dengan tanpa menggerakkan bibir ya, dan itu zikir itu senantiasa ya dilakukan atau terus ya dilanggengkan ya tadawala. Jadi dengan apa nafas itu, jadi berzikir dengan nafas. Jadi nafas kita ini senantiasa berzikir baik dengan menyebut asma Allah maupun juga la ilaha illallah ya. Dengan cara al-dzikrul al-khafi, yaitu berzikir ya secara samar, berzikir di dalam hati ya. Tetapi semuanya itu terus ya dilakukan tanpa ya menggerakkan bibir kita. Jadi kalau dengan menggerakkan bibir artinya zikir itu dilakukan dengan keras. Tapi kalau tanpa menggerakkan bibir dengan bernafas ya, kita tarik nafas, kemudian di dalam hati kita ya kita sebut Allah atau la ilaha illallah, dan itu terus menerus baik kita dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi bersama-sama. Nah, orang-orang yang membiasakan berzikir menyebut asma Allah dengan Allah atau la ilaha illallah dalam hembusan nafasnya ini, maka ketika nafas itu berhenti, jadi ketika orang meninggal dan tidak ya, ada lagi nafas, maka hembusan nafas terakhir itu adalah hembusan dengan menyebut asma Allah atau la ilaha illallah. Jadi kalau mereka membiasakan demikian, ya, setiap hembusan nafas itu adalah dengan kalimat tahlil, dengan kalimat Allah ya. Maka pada saat nafas itu setelah berakhir, maka bisa dipastikan ya, mereka ini ya akan berakhir mengakhiri nafasnya, menutup usianya dengan husnul khotimah ya. Karena telah dibiasakan ya dengan tarikan nafas, dan itu tarikan nafas itu dengan menyebut
asma Allah atau dengan baca tahlil. Jadi ketika nafas itu berhenti, maka pada saat itu pula dia telah mengakhiri ya tahlil kalimat la ilaha illallah atau dengan menyebut Allah. Malam yakun fil bad'i amrin jahada, ya barang siapa yang ya, tidak menjadikan fi bad'i amrin di awal ya apa perkara ya di dalam mencari suatu urusan berkaitan dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebutnya sebagai toriko yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Sebagai jalan untuk mendekatkan diri Allah apabila tanpa jahada ya, tanpa sungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsunya ya, maka lam yalqa min hadhihi tariqati hordala. Maka sesungguhnya dia atau orang itu ya tidak akan ketemu min hadhihi tariqah ya dari apa tariqah ya hadhihi tariqah para jalan yang telah diwariskan oleh para aulia atau para waliullah ya. Fardala maka ya tiap ya orang itu ya eh, apa tidak akan ya tiap-tiap orang tidak akan mendapatkan sebuah jalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak diawali dengan jahada yaitu bermujahadah, bersusah payah untuk memerangi atau menekan hawa nafsunya. Wa kadzaka maka yang disebut demikian yaitu ma'rifatun ma'rifah ya mengenal Allah Subhanahu wa taala tukhassu yang dikhususkan ya pada ma'rifat itu aliyatun yang luhur ya. Maka ma'rifat yang dikhususkan untuk sesuatu yang luhur ya, fi ghalibi sesuatu yang tinggi tujuannya adalah fi ghalibin pada umumnya min ghairiha apabila tanpa selain atau apabila selain mujahadah ya. Jadi ma'rifah untuk mengenal Allah yang dikhususkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ya, pada umumnya adalah min ghairiha ya, tanpa mujahadah lan taksula ya, maka tidak akan pernah orang itu mendapat. Jadi jalan ma'rifat untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada upaya mujahadah. Karena kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha tinggi, maka diharapkan kita juga bisa ya menjadi hamba-hamba Allah yang luhur, hamba-hamba Allah yang mewarisi sifat-sifat yang mulia. Tetapi itu semua ya tidak bisa kita lakukan ya tanpa dengan cara mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu adalah upaya untuk bisa memerangi hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita ya dengan berbagai upaya-upaya membersihkan hati kita ya baik dengan berzikir ataupun dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Wajihadu nafsin antuzakka min zada iliha wa tahliyatun binuri fadaila. Maka yang dinamakan jihad nafsi. Jadi berjihad yang melawan hawa nafsu ya. Kenapa jihad melawan hawa nafsu itu termasuk dalam jihad yang akbar ya. Jihad yang besar, jihad yang utama ya. Bahwa jihadun nafsi ya, dan berjihad untuk memerangi mengalahkan ya nafsu kita adalah dengan antuzakka yaitu dengan mensucikan membersihkan nafsu itu min roda iliha dari sifat-sifat rendahnya nafsu. Jadi sifat-sifat rendah, sifat-sifat apa tercela dari nafsu itu kemudian disucikan ya. Wa tahliyatun dan menggantikannya, menetapkannya ya. Jadi sifat-sifat yang rendah itu disucikan wa tahliyatun dan digantikan binuri
fadhaila, dengan nur, dengan cahaya, ya, sifat keutamaan. Jadi yang dinamakan jihad adalah bagaimana, ya, jihad nafsu itu adalah memerangi nafsu kita, ya, dengan cara apa memerangi? Dengan cara membersihkan, ya, nafsu kita dari sifat-sifat nafsu yang tercela, dari sifat-sifat perbuatan yang rendah, ya, dan menggantikannya dengan menetapkan, ya, memasukkan cahaya keutamaan, sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang mulia, ya, atau akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wal arifuna bi rabbihim, maka orang-orang yang dikenal dengan arif, ya, bi rabbihim, yang mengenal Tuhannya, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hum afdalu, mereka itu lebih utama. Wal arifuna bi rabbihim hum afdalu, dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan telah mengenal Tuhannya, telah dekat dengan Tuhannya, itu adalah orang-orang yang utama, bahkan lebih utama min ahli far'in, bahkan disebut kedudukannya lebih utama, ya, dibandingkan dengan mereka yang ahli ilmu fikih, ulama fikih. Jadi ulama-ulama ma'rifat itu kedudukannya lebih mulia dibandingkan dengan kedudukan ulama fikih. Far'in, ahli far'in wal usuli, dan juga, ya, ahli ilmu usul, ya, takam mula, ya, dalam hal kesempurnaannya. Tapi tentu orang tidak bisa mengklaim, ya, bahwa saya adalah seorang ulama yang arif billah, ya, ulama yang ma'rifat, yang kemudian mengatakan saya karena ulama arif yang ma'rifat itu lebih utama dari ulama-ulama yang lain. Tetapi secara umum, ya, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kemudian menunjuk dirinya sebagai ulama-ulama yang arif, ya, maka kedudukannya adalah mulia karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya sangat bersih, sifat-sifat yang rendah digantikan dengan sifat-sifat yang mulia. Wala rakaatun min arifin hiya afdal. Bahkan, ya, satu rakaat, sholat satu rakaat saja, umpamanya dengan satu rakaat, ya, yang dilakukan min arifin, orang-orang yang dikenal, ya, sebagai al-arif, ya, ahli ma'rifat, itu adalah lebih utama. Nah, ahli ma'rifat itu jangan diartikan mereka telah meninggalkan fikih atau meninggalkan usul, ya. Tapi dia telah mencapai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, telah menaiki tangga fikih, ya. Jadi fikih tetap dijalankan, kaidah yang lain juga akidah dan sudah dijalankan, dan dia menjadi dekat dengan Allah. Maka keberadaannya itu ditopang oleh ibadah, ya. Yang dulu sudah kita jelaskan, ya. Ditopang oleh ibadah, ditopang oleh akidah, ya, yang sangat kuat, maka di situ dia mendapatkan posisi. Jadi tidak bisa kemudian penopang fondasinya dihilangkan, ya. Mengatakan saya ahli ma'rifat, setelah itu tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi yang lain. Itu artinya dia di atas, dia akan jatuh gitu. Karena penopangnya, fondasinya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ditambah dengan akhlak-akhlak yang mulia, kemudian dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu keutamaannya. Jadi kalau orang hanya mementingkan sholatnya saja, tidak mementingkan akhlak, nah berarti, ya, fondasinya masih dasar. Tapi kalau dia lebih tinggi, artinya bahwa ketinggian itu tidak bisa dia berdiri di ruang hampa, maka harus ada penopang-penopangnya. Maka ibadah yang lurus menjadi penopangnya, akidah yang bersih juga menjadi penopangnya, kemudian amalan-amalan mujahadah, ibadah, dan lain sebagainya itu akan menjadi penopangnya. Jadi tentu tidak bisa mengatakan saya sudah sampai makrifat, maka kemudian yang berkaitan dengan fikih tidak lagi dijalankan.
selama masih hidup di dunia, ya maka ya, semua hal itu harus dilakukan sebagai bukti ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rakaatun min 'arifin ya afdalu, maka sesungguhnya semisal satu rakaat salat itu dari seorang yang ahli ma'rifat itu adalah lebih utama min alfiha min alimin fataqabbala. Bahkan satu rakaat itu lebih lebih utama seberapa min alfiha ya dibandingkan dengan 1.000 rakaat apa namanya dari ya orang-orang yang alim. Jadi beda antara arif dan alim ya. Jadi kalau alim itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ya keagamaan. Tapi kalau yang arif ya, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama ya, ahli fikih, ahli agama itu alim, tapi kalau arif ya, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, maka tentu telah melewati ya. Dia adalah orang yang berilmu dan kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkannya menjadi dekat dan sangat spesial ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min alimin fataqabbala, maka ya, terimalah ya, dengarkanlah ya ucapan-ucapan ya, ambillah ya, tangkaplah ya dari ya, orang-orang yang kemudian dikenal ya, sebagai arif yang memiliki ma'rifat, pengetahuan tidak hanya ilmu tetapi juga yang mengetahui ya, mengenal ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam As-Suhrawadi, berkatalah al-Imam As-Suhrawadi, Quddisa, semoga disucikan atau dihormati ya kedudukannya siapa, yaitu Imam As-Suhrawadi, yang qala Imam As-Suhrawadi Quddisa, semoga diberikan kesucian, keutamaan ya kepada Al-Imam As-Suhrawadi ya. Apa yang beliau katakan? Al-maqsadul aqsal musyahada al-ala. Maka ya, yang dituju ya, dari aqsal musyahada, dari puncak ya, musyahada ya, melihatnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki sifat luhur ya. Jadi yang dituju dari musyahadah, dari hati ini ya, telah bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, adalah ya wal maksud aqsa ya, tujuan dari ya puncak ya dari semua hal itu adalah ya hati ini bisa ya dekat dan juga bisa merasakan ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka falyuk siril abdu at-tilawata. Nah, bagaimana puncak ya musyahadah ya, menyaksikan ya dengan hati ini ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan menyaksikan dengan mata, tetapi hati yang menyaksikan, hati yang melihat ya, merasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dilakukan maka dengan fal yuksiril abdu tilawata. Maka ya perbanyaklah al abdu, hamba itu ya at-tilawah, dengan membaca Quran. Jadi agar kemudian hati kita bisa bersih, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya hati kita ini ya, maka itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak tilawah Quran. Maka ya membaca Al-Quran itu kan termasuk ya cara untuk membersihkan ya, mengobati hati kita ya. Dan apalagi muksiro dzikron, dan memperbanyak zikir bitoyibi kilmatin ya, dengan kalimat toyibah. Apa contoh kalimat toyibah? Yaitu contohnya adalah la ilaha illallah. Mutabattila ya, dengan betul-betul ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memperbanyak tilawah Quran itu jalan juga ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ditambah dengan zikir kalimat thayyibah. Wal yajtahid bi wita'i qalbin nutqahu, dan juga senantiasa berusaha ya untuk ya menemukan atau untuk ya menjadikan ya qalbin, hati itu, nutqahu, di dalam ucapannya. Jadi untuk memastikan ya antara apa yang ada di dalam hati itu ya, ucapannya ya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita memiliki suara-suara hati yang tidak jelas ya. Kita diam tidak berbicara, tetapi hati kita kadang berkecamuk ya. Nah, itu yang harus kemudian ditetapkan ya, diserasikan ya. Antara apa namanya letupan-letupan ungkapan di dalam hati, mungkin juga dengan ucapan kita ya. Dengan apa yang kita pikirkan sehingga itu menjadi serasi. Jadi kalau semua napas kita, pikiran kita, hati kita perkuat ya dengan mendekatkan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita juga harus berusaha ya agar ungkapan-ungkapan di dalam hati itu ya sesuai dengan ucapan kita. Karena sebenarnya kan hati itu kan juga berbicara ya, tetapi tidak bisa didengar oleh orang lain. Kadang orang membicarakan atau menilai seseorang yang lain tidak diucapkan, tetapi dalam hatinya sudah menilai ya. Ketika melihat orang lewat di depannya, walaupun tidak mengucapkan, kita kan sering ya, istilahnya membatin ya, di dalam hati mengucapkan sesuatu. Walaupun setelah itu nggak mau diucapkan ya, dengan berbagai macam, mudah-mudahan jangan seperti itu. Tapi dia lisannya tidak mengucapkan, tetapi hatinya sudah mengucapkan sesuatu, dan bisa saja suara-suara hati itu adalah suara-suara hati yang tidak benar begitu ya. Nah, itu yang harus kemudian selalu dinetralisir dan diharmonisasikan ya, diserasikan. Ada orang yang mungkin kita tidak sukai gitu ya, dari perilaku dan sebagainya lewat, kita tidak ngomong tapi hati kita tidak ngomong. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau orang yang ma'rifat ya, antara suara hati dan ucapan itu dianggap sama. Jangan sampai suara hati itu ya, walaupun tidak didohirkan, itu dia akan beristighfar ya, karena di dalam hatinya sudah melakukan itu. Tapi kan kita banyak gitu ya, hanya membatin saja ya, menyampaikan, atau ya ada orang yang tidak kita sukai atau ada hal yang lain kemudian dalam hati kita ya menyebut sesuatu ya, tetapi hanya kita saja yang tahu. Nah, hal-hal semacam itu juga sebenarnya tidak ya, pada level tertentu memang tidak harus ya, tidak boleh dilakukan. Tetapi tentu ya dalam hal syariah yang dihukumi adalah yang dohir ya, bukan yang ada di dalam hati. Nah, tugas kita untuk memperbaiki adalah bagaimana suara-suara hati itu menjadi suara hati yang sinkron ya, dengan apa yang kita pikirkan ya, dengan apa yang akan kita ucapkan. Bagaimana kemudian bisa menetapkan hati dengan ucapannya, ya, termasuk ucapan hati ya, agar tidak ya suara-suara hati itu tidak sesuatu yang tidak baik ya, hatta yasiro biqalbihi muta'assila, sehingga sampai ya apa yang kemudian ya diucapkan ya dalam bentuk zikir, di dalam bentuk tilawah, biqalbihi, itu ada di dalam hati ya orang yang biasa berzikir itu muta'assila, dan itu jadi menetap. Jadi kenapa kemudian perlu kita juga ya berzikir secara khafi, secara batin ya, tidak didohirkan, itu juga untuk menetapkan hati ini agar tidak bolak-balik ya bersuara ya hal-hal yang tidak benar. Bisa saja tampilan kita sudah benar, ucapan kita bagus ya, tetapi hatinya ternyata belum sama begitu ya.
Nah, ini juga akan menimbulkan persoalan karena apa yang kita lakukan biasanya di drive ya, di dijalankan ya, dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Tapi kan tidak semua orang atau bahkan orang tidak tahu ya apa yang ada di dalam hati setiap orang. Dan juga wa muzilatan, dan berusaha ya dengan zikir itu adalah muzilatan agar supaya bisa menghilangkan li hadisin nafsin, untuk menghilangkan ucapan-ucapan nafsu atau ucapan-ucapan yang ada di dalam hati kita dan itu menjadi nafsu atau keinginan yang tidak baik ya. Jadi tadi itu bahwa ucapan itu tidak hanya lewat lisan yang didengar orang, tetapi juga bisa lewat hati yang hanya kita saja yang bisa merasakan ya. Nah, itu juga harus dihilangkan itu. Ucapan-ucapan yang buruk, prasangka yang buruk yang ada di dalam hati dan kita tidak ucapkan. Kalau kita ucapkan, ya ditohirkan berarti orang yang mendengar ya, bisa tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita simpan dalam hati, tetap saja ya itu ada. Itu yang harus dihilangkan ya. Ucapannya kita senang dengan orang memuji, tapi kalau di dalam hatinya suara-suara percakapan hatinya ya, tidak menyukai, nah ini kan kemudian menjadi eh, persoalan. Memang kadang orang yang kemudian tidak bisa menjaga lisannya, apa yang ada di dalam hatinya kemudian langsung diungkapkan ya, secara langsung, spontan gitu ya, sehingga bisa muncul meledak-ledak. Tapi ada orang yang bisa menyimpan. Tapi yang baik adalah jangan disimpan, tetapi itu harus dihilangkan. Wa muzilatan, dan dihilangkan di hadisin nafsin, untuk percakapan-percakapan nafsu ya, atau ya, ungkapan hati ya, agar supaya apa? Kai ya nurul qalbu lil hali al aliyah. Nah, ilah, supaya ya al qalbu ya nuro, supaya apa? Supaya hati itu bisa bercahaya gitu ya. Lil hali ya, dalam apa namanya tingkah. Jadi hati itu ternyata juga punya ucapan, juga punya tingkah lakunya ya. Jadi tidak hanya yang kita lahirkan ya, al aliyah, dalam tingkah laku hati yang luhur ya, yang didapatkan oleh seorang hamba. Maka dengan supaya untuk ya menghilangkan suara-suara hati nafsu yang tidak baik itu ya, kemudian hati itu bisa bersinar ya, bercahaya, dan itu akan ya, menjadi refleksi kita ya, apa-apa yang kita dohirkan. Jadi tugas kita adalah menyamakan hatinya bagus, kemudian juga dohirnya bagus. Wa yafidu nurul qalbi lil qalib pada ya. Dan supaya yafidu nurul qalbi, agar supaya cahaya hati itu yafidu itu adalah apa, menerangi semua ya. Jadi kalau air yang itu bisa meluber gitu ya. Kalau cahaya itu kan cahayanya tidak hanya dalam satu ruang gitu ya. Jadi kalau lampu ditaruh di meja, tidak hanya menerangi apa yang di hadapan kita, tapi dia akan menerangi seluruh ruangan. Maka diharapkan cahaya itu ya akan bersinar ya, dan memancarkan sinarnya secara luas ya, lil qalib, terhadap ya seluruh anggota badan kita. Jadi cahaya yang di dalam hati itu diharapkan bisa menerangi semua anggota badan kita, tangan kita, mata kita ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau hatinya itu bercahaya, maka sosok dan jasad kita juga akan bercahaya sepenuhnya. Pada dan dengan hamba yang demikian itu ya, yang hatinya bercahaya dan menyinari ya, terrefleksi di dalam dirinya, itu dengan cara itu maka bimahasinil a'mali ya, maka akan sinar itu akan merembet pada berbagai mahasinil a'mali, terrefleksikan, terekspresikan dalam keutamaan
perilaku atau amal. Jadi kalau hatinya sudah bersih, kemudian itu menyebar ke semua tubuh, maka hasilnya akan pada kesempurnaan amalnya. Maka dia yang bersih, yang bersinar itu tidak akan bisa melakukan hal-hal yang bertolak dengan sifat-sifat dari kebersihan dan kesucian. Maka secara otomatis amalnya akan menjadi amal yang baik, amalnya menjadi amal yang sempurna, yang menjadi profesional, mungkin yang berguna, bermanfaat bagi yang lain. Minhu yang keluar dari hamba yang demikian itu tasawwala ya, sebagai hiasan ya. Jadi hiasan keutamaan dari hati yang bersih itu akan terpancar di dalam tubuh ya. Sinarnya itu meluas dan menghasilkan karya, menghasilkan amal yang utama juga. Jadi hati yang bersih maka juga akan menghadirkan amal-amal dan juga karya-karya yang bersih, yang bermanfaat kepada manusia. Wa yasiru haqqan dzikra dzatin dzikruhu. Dan betul-betul ya zikir itu ya menjadi zikir kepada zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir itu menjadi betul-betul ya zikir bagi seorang hamba. Wa yasiru haqqan dzikra dzatin dzikruhu. Maka zikir ya kepada zat Allah yang maha bersih, yang maha agung itu akan menjadi zikir sehari-harinya. Dan itu tadi bisa diawali bahkan termasuk tarikan nafas itu adalah zikir. Nah, perlu juga untuk membiasakan ya ketika kita sedang bernafas ya, kemudian kita bayangkan secara hati ya, menarik nafas ke bawah dan ke atas itu dengan kalimat Allah atau la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadhil musyahada asy-syarifah hasilan. Maka dengan demikian al-musyahadah ya, hati yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang musyahadah yang mulia ini ya, maka akan dapat dihasilkan. Hadzal ladzi, dan ini ya semuanya tadi yang sampaikan ya di dalam kitab ini alladzi ya. Jadi dari bab yang pertama, kedua dan sampai yang terakhir ini adalah alladzi auso as-suyuh al-kummah. Inilah yang telah diwasiatkan, yang dipesankan, pesan-pesan penting ya, al-muhimmah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Itulah yang telah dipesankan as-suyuh ya oleh guru-guru ya, syekh-syekh ya, al-kumal yang sempurna, yang mulia. Jadi guru-guru yang mulia ya, pada umumnya ya akan menyampaikan ya pesan-pesan seperti ini yang menginginkan agar kita ya sehat ya secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Maka buku ini tidak hanya pada aspek rohani saja, tetapi juga ya cara pandang terhadap makan, terhadap minum, itu kan semua kaitannya dengan jasad ya. Agar kita sehat, badan kita, tetapi juga rohani kita, spiritual kita juga menjadi sehat. Allahu waffaqana lahu mutafaddila ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, pertolongan ya kepada kita lahu ya, dengan cara menjalankan apa-apa yang telah dipesankan ya oleh para syekh, para guru ya, untuk ya mengerjakan ya amal-amal atau juga ya wasiat-wasiat yang telah kita bahas sebelumnya. Mutafadzila, semoga juga diberikan ya keutamaan kepada kita. Walhamdulil baqi ar-ru'uf musalliya, dan segala puji itu lil baqi ya, hanya milik atau untuk ya zat yang abadi, yang tetap, yang langgeng, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ar-rauf, yang memberikan welas asih, yang memberikan kasih sayangnya kepada kita ya, musallia ya, dengan kita mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'las sholati, dan keagungan yang utama, seutama-utamanya, sebaik-baiknya,
as-shalah, sholawat, keluhuran, rahmat ya, ala rasuli, ya, semoga dicurahkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muhawkila ya, seraya kita mengucapkan ya, la haula wala quwwata illa billah, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, sebagai penutup ya dari buku Hidayatul Atqiya yang sudah kita bahas dalam beberapa bab sebelumnya yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Ali bin Ahmad As-Syafi'i Al-Malibari ya. Maka dengan demikian ya kitab Hidayatul Atqiya telah selesai. Saya sampaikan, saya bahas, dan kitab ini adalah kitab yang diterjemahkan, diberikan pemahaman ya dari almarhum Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan ya. Beliau adalah pengasuh pesantren Langitan ya, yang cukup dikenal dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya belajar dari salah seorang santri beliau yang nyantri di Langitan, yang beliau dari pesantren Darul Ulum Jombang ya, Gus Ahmad Muharram. Kemudian saya menyelesaikan eh, pembahasan pemahaman ya kitab Hidayatul Atqiya ya yang diberikan makna oleh Kiai Abdullah Fakih. Dengan demikian maka kita selesaikan kitab yang memiliki sanad ya dari para guru-guru kita ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada beliau-beliau yang telah membawa dan mengajarkan kitab ini. Karena ini kitab bersanad ya, maka kemudian ya, harapannya para pemirsa bisa memahami, mengikuti, bahkan juga mengamalkan dan mengajarkan ya. Apabila menjumpai bahasan di akhir ini, maka sebaiknya dimulai dari pembahasan yang pertama ya, bab pertama, kedua, dan seterusnya ya, setelah itu ditutup ya pada bab muhimmah, kesimpulan yang utama, pesan-pesan yang utama ya. Dengan ini juga ya saya sampaikan semacam ijazah ya untuk bisa diamalkan atau juga dipelajari, bahkan juga bisa diajarkan kepada yang lain sehingga bisa memberikan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan. Jadi setelah menyelesaikan kitab ini dan saya telah serahkan ya untuk bisa disebarluaskan atau dipahami ya, apa yang menjadi ajaran-ajaran dan tentunya bisa diamalkan ya. Mungkin bisa setelah mendengarkan ya bisa menyambut ya dengan mengucapkan qabiltu ya, bahwa saya terima pembahasannya dan kemudian secara baik ya bisa diteruskan kepada yang atau nanti juga bisa ditulis ya di kolom chat ya dengan menyebut kata qabiltu ya. Saya sudah menerima, artinya bahwa semua ajaran-ajaran, pesan-pesan yang ada di dalam kitab ini ya telah diterima dan dipahami oleh para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keikhlasan di dalam hidup dan juga tentu senantiasa Allah ridhoi jalan hidup kita. Kita diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara spiritual sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام